Assalamualaikum, selamat pagi. Gimana kabar? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, pagi ini materi kita adalah mengenal jaringan komputer. Sebelumnya ada pada tahu apa itu jaringan komputer? Baiklah, ibu jelaskan sedikit ya. Jaringan komputer adalah hubungan dari sejumlah perangkat yang dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Perangkat yang dimaksud adalah seperti perangkat komputer atau komputer desktop, komputer jinjing, smartphone, PC, tablet, dan perangkat penghubung seperti server, switch, modem, dan hub. Jadi dapat kalian bayangkan, jika menyebutkan jaringan komputer, akan terdapat dua buah komputer, perangkat yang saling terhubung satu sama lain. Di dalam sebuah jaringan komputer yang lebih luas akan terdapat beragam perangkat komputer dan perangkat terhubung lainnya yang saling terhubung. Terjadi proses komunikasi di transfer data di dalamnya. Dan dalam sebuah jaringan ada syarat-syarat jaringan komputer, yaitu ada 4, yang dimana minimal terdapat 2 buah perangkat komputer terhubung. Hubungan ini dapat menggunakan sarana kabel, wired maupun nirkabel atau wireless. Yang kedua, terdapat pengguna di dalamnya yang berinteraksi dengan pengguna lainnya maupun terhadap layanan dan penyedia layanan. Yang ketiga, terdapat data yang dipertukarkan di dalamnya. Selain data juga terdapat konteks teks seperti multimedia maupun informasi atau hasil pengolahan data. Dan keempat, terdapat pemakaian secara bersama-sama atau sharing terhadap perangkat hardware dan perangkat lunak software. Nah, di dalam jaringan itu terdapat sifat-sifatnya, yaitu ada 4, seperti scalability, resource sharing, connectivity, dan reliability. Dan di dalam jaringan itu terdapat 2 media transmisi. Yang pertama itu jaringan komputer berkabel atau yang bisa disebut wired network. Dan yang kedua, jaringan komputer tanpa kabel atau wireless network. Nah, di dalam jaringan itu terdapat beberapa macam topologi. Ada yang tahu berapa macam topologi? Nggak ada yang tahu ya. Dalam jaringan itu ada beberapa topologi. Yang pertama itu topologi bus. Macam topologi. Yang pertama tadi apa? Topologi bus. Topologi bus itu dia seperti ini bentuknya. Kita gerak cepat aja ya, karena waktu kita cuma sedikit. Ini tuh contoh dari topologi bus. Yang dimana topologi bus ini dia adalah topologi yang paling awal digunakan dalam jaringan komputer, terutama di masa-masa awal jaringan komputer dikembangkan. Nah, yang kedua, topologi star. Topologi star itu adalah topologi yang berbentuk bintang. Dia seperti ini bentuknya. Nanti di sini dia komputernya atau client server. Dia berbentuk bintang. Nah, topologi star itu adalah topologi di dalam jaringan komputer di mana terdapat sebuah komputer ataupun perangkat jaringan komputer yang berupa hub atau switch yang menjadi pusat dari sebuah komputer yang terhubung di dalamnya. Jadi komputer star ini, jika kita tidak menggunakan switch atau hub dalam topologi ini tidak akan terjadi hubungan, tidak akan menerima data yang satu ke yang lainnya karena tidak menggunakan hub ataupun switch. Tetapi kalau kita menggunakan hub atau switch, kita akan bisa mengirim informasi dari komputer satu ke komputer yang lainnya. Jadi itu gunanya kita menggunakan hub atau switch. Yang ketiga adalah topologi ring atau cincin. Topologi ring itu berbentuk bulat, makanya dibilang topologi cincin karena dia berbentuk lingkaran seperti ini ya. Nanti dia servernya di sini. Ini dimaksud dengan topologi ring ataupun cincin, yang dimana topologi ring ini merupakan salah satu topologi yang relatif sederhana pada jaringan komputer. Topologi jaringan ini hanya menghubungkan
satu sehingga berbentuk sebuah rangkaian menyerupai cincin bulat. Yang keempat, dia topologi tree atau pohon. Kenapa disebut topologi pohon atau tree? Karena dia bentuknya memanjang. Dia bentuknya manjang seperti ini. Makanya saya bilang topologi pohon. Di mana topologi ini salah satu juga yang paling banyak diterapkan dalam jaringan komputer dengan bentuk geometris menyerupai pohon atau tree. Pada topologi tree ini terdapat sebuah atau perangkat jaringan komputer berupa hub ataupun switch pada level teratas atau disebut sebagai root yang menjadi pusat utama komunikasi bagi semua komputer yang lain. Yang kedua, topologi mesh. Topologi mesh ini dia berbentuk seperti layang-layang segitiga. Dan paling banyak digunakan pada penyediaan layanan akses internet atau ISP, Internet Service atau Provider. Sebab topologi mesh mampu menjaga agar kerusakan atau penggangguan yang terjadi pada salah satu komputer tidak akan mempengaruhi komputer lain atau jaringan secara keseluruhan. Jadi dia topologi mesh ini, jika salah satu komputernya rusak, maka tidak akan terkena ke yang lainnya. Sampai di sini paham atau bingung? Karena waktu kita cuma sedikit, jadi ibu gerak cepat dalam mengajarnya. Tapi untuk minggu depan kita akan praktek membuat jaringan. Nanti ibu akan kasih file atau aplikasi untuk membuat jaringan, yaitu aplikasinya Cisco Paket. Nanti ibu ngasih ke ketua kelasnya, jadi nanti kalian bisa install ya. Karena minggu depan kita akan praktek. Karena kalau cuma materi aja mungkin kalian agak bingung ya. Kalau praktek kan kalian langsung nangkap, cepat nangkap ya. Nah, tapi sebelum itu, ibu mau ngasih tugas sama kalian. Dari kelima macam topologi ini, ibu mau kalian menggambarkan masing-masing topologi dan cari tahu apa itu kelemahan dan keuntungannya. Dan minggu depan sebelum kita praktek ya. Oh iya, ibu lupa absen. Ibu tinggal absen. Nanti ibu minta sama ketua kelasnya untuk antar absen ke meja tiket ibu ya. Baiklah, ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.